dengan narasumbernya adalah Bapak Nasrullah HR selaku Sekretaris Umum dari MUI Kalimantan Selatan. Kepada Bapak Nasrullah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a min ahli sunnata wal jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahbah. Yang saya hormati narasumber Profesor Dr. Kiai Haji Hadin Muhjad SHMH, yang saya hormati anggota DPR RI, Badan Legislasi, Wakil Badan Legislasi, yaitu Saudara Kiai Ahmad Baidawi, yang saya hormati Ketua Umum, Saudara saya Joko Purwanto. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, nampaknya lidah tak kuasa untuk berkata-kata tanpa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in ila yaumiddin. Pada kesempatan ini ada dua narasumber sudah menjelaskan, ada dari pakar hukum tata negara, yang kemudian ada yang pembuat onar dari terjadinya respon dari publik, yaitu saudara saya Ahmad Baidawi DPR RI dari Badan Legislasi. Pada kesempatan ini poin saya adalah, pertama ada kaidah yang mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin tentunya harus bermaslahat kepada rakyat, kepada masyarakatnya. Nah, hari ini apa yang dilakukan oleh DPR melalui atau memutuskan atau melakukan persetujuan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini justru membuat mudarat. Kenapa? Karena ada respon publik yang menolak terhadap undang-undang tersebut. Kenapa? Karena pada posisi saat ini dalam suasana pandemi, ada yang dilakukan oleh DPR seperti tertutup. Kita mendengar apa yang dijelaskan oleh Saudara Ahmad Baidawi bahwa itu berkaitan dengan isi, kemudian tujuannya. Ya benar, rakyat kan nggak tahu itu karena tertutup. Pertama, keputusan dan persetujuannya dilakukan tengah malam, di malam hari. Dan ini mengingatkan kepada publik ketika melakukan persetujuan yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK. Nyatanya yang terjadi adalah mengkriminalisasi hak-hak KPK. SP3 dicabut. Sehingga hari ini apa yang dilakukan KPK tidak bisa menyentuh hukum pada level atas. Nah, ini yang menjadi kecurigaan oleh publik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang ma'ruf apabila dilakukan dengan cara mungkar pasti akan direspon oleh publik, dengan ungkapan ketidakpercayaan. Nah, saya melihat komunikasi DPR dengan masyarakat yang berkaitan dengan undang ini lemah. Itu walaupun kita justru memang tidak bisa melihat secara langsung isi dari undang-undang tersebut. Ada kontroversi isinya, bahkan halamannya berbeda-beda kan yang terjadi di publik. Ada 1035 halaman, ada 1028 halaman, ada 905 halaman. Yang kemudian ketika publik mempertanyakan berkaitan dengan undang-undang ini yang dianggap tidak berpihak kepada civil society dan tidak berpihak kepada
rakyat marginal, maka itu akan menjadi, menurut saya, itu tidak melanggar hukum yang kemudian tidak juga salah. Nah, tinggal yang tidak menjadi tidak baik adalah yang pertama, menyampaikan hak atau pertanyaan dan pendapat yang melakukan perusakan di jalan, kemudian melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Nah, itu yang buat pidana. Yang menyampaikan pendapat di muka umum tentang apa yang dilakukan DPR yang berkaitan dengan persetujuan Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut saya lebih kita buka agar masyarakat lebih tahu. Nah, nanti menjadi PR dari DPR adalah, ini bukan Pak Ahmad Baidawi, DPR secara keseluruhan, adalah bagaimana komunikasi DPR itu dengan rakyat terbuka. Nah, terbuka, jangan terkesannya tertutup. Benang merahnya adalah kalau kita ingin menyampaikan yang baik, tentu dengan cara yang baik. Jangan sampai terjadi kecurigaan dari masyarakat, kecurigaan dari rakyat. Karena sesungguhnya DPR itu adalah perwakilan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar, dalam konstitusi kita begitu juga, bahwa karena dia adalah perwakilan rakyat, maka sepenuhnya seluruh jiwa dan larganya, kemudian seluruh informasinya, bahkan kan ada undang-undang tentang informasi publik kan, nah itu harus disampaikan kepada rakyat. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kita memfitnah, ada yang memboncengin gerakan-gerakan rakyat. Justru itu namanya kita melakukan pembonsaian terhadap demokrasi. Biarlah rakyat menyampaikan hak-haknya di hadapan publik, namun kita sebagai DPR, sebagai tokoh masyarakat, menghimbau agar agar masyarakat menyampaikan pendapat dan aspirasinya adalah dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara yang mempunyai nilai-nilai akhlakul karimah. Karena juga kita masyarakat punya kedudukan hukum, bahwa nanti ketika gerakan jalanan itu tidak menuaikan hasil, maka poinnya kita akan bisa melakukan uji material terhadap undang-undang itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Yang kemudian selanjutnya, hari ini dari pemerintah seakan-akan maupun pemerintah itu kan adalah sebuah rezim yang menurut saya ada DPR juga pemerintah, kemudian ada istilah trias politika, ada legislatif, yudikatif, eksekutif, itu juga pemerintah. Seakan-akan anti kritik. Padahal kritik ini adalah bagian yang konstruktif dalam negara demokrasi untuk bagaimana negara ini bisa berkaca yang mana sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan. Jadi poinnya yang ingin saya sampaikan, dalam rangka menyetujui undang-undang, yang pertama harus betul-betul menggali aspirasi masyarakat, bukan menggali aspirasi masyarakat yang kemudian diploting menjadi aspirasi yang betul-betul yang jadi aspirasi masyarakat, padahal itu dikondisikan. Nah, itu poin saya. Yang kedua, terakhir, apabila tidak ada terbuka, tidak ada transparan, kemudian keterbukaan terhadap pembuatan undang-undang, saya melihat bahwa kenapa Muhammadiyah protes, Majelis Ulama protes, Nahdlatul Ulama protes. Kalau 3 ormas Islam yang besar ini sudah protes, berarti tentunya ada ketidakpercayaan terhadap apa yang dilakukan baik pemerintah maupun DPR. Karena kita tahu bahwa lembaga ormas keagamaan ini adalah salah satu ormas terbesar, dan masyarakatnya juga dan rakyatnya mempunyai jemaah yang terbesar, mempunyai rakyat yang besar. Maka tentunya kalau mereka ini tidak percaya, dan jujur, kedua ormas besar ini adalah pendukung pemerintah ketika pergantian kekuasaan. Nah, hari ini mereka tidak diajak membahas berkaitan dengan ini, sehingga ada protes, ada
ingin mengusulkan uji materi terhadap Mahkamah Konstitusi. Jadi itu poin saya, intinya keterbukaan yang bagaimana publikasi DPR itu terhadap rakyat agar betul-betul tidak terjadi gejolak. Jangan sampai dengan disetujuinya undang-undang ini menambah klaster baru COVID-19 karena banyaknya masyarakat turun ke jalan sehingga kerumunan tidak bisa dihindari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.